Insaf, bincang santai penuh faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, nama ba'd. Ketemu lagi listeners bareng sama Dodo Wahyudi di acara yang dipersembahkan oleh Malam Mengaji dan juga Darul Istiqomah, yaitu Insaf, bincang santai penuh faedah bareng sama Dodo Wahyudi. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah ditemani oleh guru kita yang terhormat, yaitu Ustadz Fauzan Al-Qutawi. Betul Tat ya? Masya Allah. Pertama kali kesini listeners. Jadi baru aja mampir Malang, terus udah gitu langsung aja kita culik untuk ngisi, untuk bagi ilmunya di Insaf ini. Barakallahu fiik. Ustaz, kalau Ani boleh tanya sedikit nih Tat. Nah. Kalau Asundawi itu yang Ani tahu asalnya dari Sunda gitu kan ya. Al-Banjari dari Banjarmasin. Nah, kalau Al-Qutawi itu berarti dari Kuta ya Tat ya? Betul. Kuta Bali. Masya Allah. Al-Qutawi dari Kutai. Oh, Kutai. Kutai, ya. Bukan. Anda pikir kuta berarti kuta Bali gitu Tat. Bukan. Kutai bukan itu nama kabupaten. Kabupaten Kutai. Di Jawa itu Di Tat. Kalimantan. Oh, Kalimantan. Timur ya. Oh, berarti domisili di Kalimantan ya untuk ini Tat. Iya, betul. Masya Allah. Tapi listeners, yang pasti sekarang ini kita akan ngobrolin masalah bulan haram nih Tat. Sementara kita tahu kan bulan Ramadan kan udah lewat nih. Terus udah gitu sekarang udah nyampe di bulan Dzulqa'dah, di mana itu merupakan salah satu bulan di mana bulan haram, dan banyak kaum muslimin itu yang masih belum tahu Ustaz, bahwa apapun yang amalan ataupun dosa yang kita lakukan di bulan haram ini itu dilipat gandakan sama Allah. Nah, gimana caranya kita itu bisa sebagai kaum muslimin itu bisa mengagungkan dan memuliakan bulan haram ini Ustaz, untuk menyambut ini supaya kita itu benar-benar bisa mengambil hikmah di bulan ini Ustaz. Mohon bimbingannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah memanggil kami ke sini, bisa berkunjung di sini. Masya Allah, tempatnya luar biasa. Barakallahu fikum. Berbicara tentang Asy-Syahrul Haram, bulan haram, ya, dari penamaannya saja Al-Haram bermakna muharramah, dia dimuliakan. Ya. Artinya dari sisi bahasa saja dia dimuliakan, menunjukkan amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya lebih mulia dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Ini saja sudah menjadi motivasi bagi kita semua, harusnya kita untuk memperbanyak, menggiatkan, dan untuk memperbaiki amalan-amalan kita di bulan haram ini. Karena bulan haram itu bulan-bulan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an kan, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Jadi hitungan bulan-bulan itu ada 12 bulan ya di dalam kitab Allah. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 saja yang disebut dengan bulan haram. Ya. Ada 4 ya. Kalau kita mau rinci 4 ini disebutkan dalam hadits Abu Bakrah ya. Yaitu yang pertama Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Ya. Ini bulan-bulan tertentu saja. Kalau dia sudah kita ketahui bulan-bulan tertentu, harusnya kita bersemangat, tidak terluput dari amalan-amalan di bulan tersebut. Dan sebagaimana disebutkan para ulama bahwasanya semakin waktu itu mulia, sebagaimana semakin tempat itu mulia, maka di waktu itu pula selain amalan-amalan dilipat gandakan, maka kezaliman di dalamnya juga dilipat gandakan. Maka hati-hati itu ya. Itu sudah menjadi kaidah tetap itu. Makanya ketika di bulan Ramadan amalan kan dilipat gandakan. Kemaksiatan ketika seorang melakukan di dalamnya juga dilipat gandakan. Makanya ketika para ulama menafsirkan ayat tentang bulan haram ini, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat kezaliman terhadap diri-diri kalian, padahal di bulan apapun enggak boleh kan? Enggak boleh berbuat kezaliman terhadap diri-diri kita. Zalim itu haram dimanapun dan kapanpun. Enggak cuma 4 bulan itu aja tadi. Enggak cuma 4 bulan ini aja. Dia diharamkan dalam segala kondisi. Ya, inni haramtu dzulma
ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum, kata Allah kan. Ya Allah jadikan keharaman pada kezaliman tersebut, tidak boleh dimanapun. Tapi kenapa dalam ayat disebutkan khusus pada 4 bulan ini fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat kezaliman di dalamnya terhadap diri-diri kalian. Kata para ulama, maksudnya jangan kalian berbuat kezaliman fil ashhuril hurum, dalam bulan-bulan haram ini, karena kezaliman di dalamnya dilipat gandakan. Ya, sebagaimana di tempat yang haram juga, seperti di ayat juga disebutkan wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Ya, tentang kota haram, ya kan, Mekkah dan Madinah, barang siapa yang berbuat kezaliman di dalamnya, kami akan siksa dengan siksaan yang pedih. Memangnya kalau di tempat lain boleh? Kan nggak boleh juga kan? Ya, maka menunjukkan lebih ablaq, lebih akad, ya, lebih kuat lagi keharamannya. Nggak boleh sama sekali berbuat kezaliman di bulan-bulan tersebut, yaitu bulan haram yang disebutkan dalam hadis ada 4 tersebut. Mutawaliyat, yang 3 thalathah mutawaliyat, disebutkan dalam hadis Abu Bakrah. Yang 3 berurutan, ya kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Rajab terpisah. Nah, jadi nggak boleh sama sekali berbuat kezaliman, karena apa? Dilipat gandakan. Makanya kata Imam Qatadah Ibn Di'amah rahimahullahu taala, inna zulma, ya, sesungguhnya kezaliman fi syahril haram, di bulan yang fi syahril hurum ini, di bulan yang diharamkan ini, yaitu yang telah kita sebutkan tadi, itu a'dhammu khati'atan wa wizran min siwahuma. Ya, itu lebih dahsyat dan lebih besar dosanya dibandingkan min siwaha, daripada selainnya. Wa in kana, walaupun adzam itu dilarang fi kulli hal, dalam setiap kondisi tetap dilarang. Tidak boleh seorang berbuat kezaliman dalam kondisi apapun, tapi di bulan haram dia a'zam, lebih dahsyat lagi, lebih dilarang lagi. Nah, itu tadi ya, jadi bisa disimpulkan bahwa ganjaran di bulan haram ini benar-benar kita mesti waspada ya untuk untuk melakukan hal-hal yang sifatnya membuat dosa kita gitu kan. Sementara kalau misalnya kalau kita compare nih di bulan Ramadan, pas waktu kita mau melakukan satu kebaikan itu kan kayaknya sarana itu benar-benar mendukung tadi ya. Sementara di bulan haram tidak gitu loh, kayak bulan-bulan biasa aja gitu loh, kita mau taat mau segala macam di lingkungan kita semua itu ngeliatin kayaknya berat untuk menimbulkan satu nuansa Ramadan di bulan-bulan selain Ramadan gitu, Tat. Itu caranya gimana, Tat? Untuk gimana ya, giroh atau semangat Ramadan itu kita bawa di bulan-bulan yang 4 ini tadi, Tat. Memang dari sisi tersebut tidak bisa diingkari. Ramadan itu bulan yang dimudahkan. Ya. Kan sudah jelas dalam hadis bagaimana Allah membuka kebaikan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Ini tentang Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya, orang kalau mau melakukan kebaikan di bulan Ramadan banyak sekali kebaikan yang terbuka. Ya, orang kalau mau melakukan kejahatan di bulan Ramadan susah itu. Orang yang mau minum minuman keras pada tutup semua kan, ya kan. Orang yang mau ke tempat-tempat yang jelek, ke tempat-tempat yang tidak baik pada tutup semua. Betul. Ya, bahkan orang yang mau buka puasa aja malu, ya kan. Itu salah satu bentuk disulitkannya melakukan kejahatan di bulan Ramadan. Apalagi wasufidati syayatin, syaitan kan dibelenggu ya pada bulan Ramadan. Memang tidak bisa dipungkiri. Makanya ketika bagaimana ya caranya kita menjadikan nuansa ini seperti nuansa Ramadan, memang asalnya sudah berbeda. Ya, memang asalnya sudah berbeda. Hanya saja seorang itu kalau dia melihat suatu keutamaan jangan dia luputkan. Ya. Jangan dia luputkan. Ini keutamaan, dia seakan-akan tidak pernah mendapatkan keutamaan sebelumnya. Kan perkara yang telah berlalu itu telah berlalu. Ramadan mungkinkah kita akan dapatkan lagi? Oh iya. Ya, makanya syaitan itu salah satu senjata yang paling ampuh yang digunakan syaitan untuk menggoda manusia agar mereka jauh dari beramal, itu senjatanya namanya taswif. Taswif itu kalimat saufa. Nanti deh Ramadan aja deh. Tahun depan gitu kan. Tahun depan kan. Ya, nanti deh ini aja. Kalau dipikir-pikir yang lebih utama Dzulqa'dah dibanding Ramadan aja deh kan gitu. At-taswif ini. Jadi kalimat saufa ini senjatanya syaitan. Ya. Masya Allah. Yang asalnya manusia itu
sebenarnya setiap kondisinya itu dipenuhi dengan keutamaan. Coba kalau kita bayangkan dalam satu hari ada waktu yang paling utama, ya, seperti subuh dan asar. Ya, di dalam satu pekan ada Jumat, hari Jumat yang paling utama, ya, Sayyidul Ayyam, dia adalah penghulunya hari-hari yang ada. Di dalam satu bulan juga ada yang paling utama. Di dalam satu tahun juga ada. Jadi begitu luar biasanya keutamaan Allah Subhanahu wa taala melingkupi kita dengan keutamaan. Tapi demikianlah syaitan. Ya kan? Ya. Jadi kita kadang terlepaskan dari suatu kebaikan itu karena kita meremehkan. Meremehkan. Akhirnya kita terlepas dari kebaikan itu secara menyeluruh. Lihat aja, Ramadan aja beda-beda. Ramadan hari pertamanya nanti mikirnya 10 terakhir deh. Ya. Sudah 10 terakhir nanti malam ganjil deh. Sudah malam ganjil nanti malam 27 deh. Malam 27 akhirnya lenyap dia. Ya kan? Sedemikian pula. Gak ada itikaf sama sekali itu lewat. Jadi harusnya termotivasi diri kita, apapun yang ada di hadapan kita jangan menengok ke belakang. Jadi seorang itu seakan-akan dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Ya. Jadi yang ada di hadapan dia inilah yang hendaknya dia termotivasi untuk melakukannya. Ya, keutamaan yang luar biasa di Syurul Hurum ini, di bulan-bulan haram yang luar biasa ini. Nah, wallahu a'lam. Tuh. Masya Allah, Tat. Itu tadi ya yang bisa kita ambil dari penjelasan Ustadz di segmen pertama ini, listeners. Jadi benar-benar apa ya, kalau misalnya setan itu banyak cara ya Tat untuk menggoda kita, Tat. Tahu lah titik lemahnya kita, mumpung lagi bukan. Jadi yang tadi yang benar-benar bisa dijadikan tagline itu adalah jangan menengok ke belakang. Karena bagaimanapun keutamaan yang Allah berikan itu nggak cuma di Ramadan aja, banyak sekali yang bisa kita ambil di bulan-bulan selain Ramadan ya Tat. Nanti kita akan balik lagi ke segmen kedua Tat untuk penjelasan nanti supaya lebih lanjut. Jadi listeners tetap stay tune di Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Insaf, bincang santai penuh faedah. Masih bareng sama Dodo Wahyudi dan juga Ustaz Fauzan Al-Kutawi di Insaf, bincang santai penuh faedah. Dan sekarang kita udah nyampe di segmen kedua. Tadi di segmen pertama kayaknya udah menyeluruh ya penjelasan dari Ustadz bagaimana keutamaan di bulan haram ini, bagaimana setan-setan itu menggoda kita agar supaya lalai dalam berbuat kebaikan. Itu adalah banyak cara yang bisa yang ditempuh ya, karena mereka udah tahu kan ya titik lemah kita Tat ya. Jadi yang mungkin bisa dijadikan satu tameng itu pengetahuan kita tentang jangan menengok ke belakang, dan banyak sekali keutamaan yang bisa kita kejar di bulan-bulan selanjutnya seperti itu Tat. Sementara kita tahu Tat kalau beberapa hari atau beberapa bulan lagi kan udah Lebaran Idul Adha ya Tat ya, di bulan Dzulhijjah. Sementara kalau misalnya kita ngelihat dari perkembangan masyarakat itu tuh banyak sekali para jamaah yang di Indonesia itu udah nggak bisa lagi untuk berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji Ustaz. Itu apa yang bisa kita ambil dari hikmah sementara 2 tahun ini Ustaz? 2 tahun ini jemaah Indonesia kayaknya udah mesti sabar lagi gitu loh untuk menahan diri supaya nanti mungkin aja bisa tahun depan untuk berangkat lagi ke Saudi. Itu apa yang hikmah bisa kita ambil Ustaz dari momen gagal haji ini Ustaz? Ya qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan itulah yang terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu memiliki usaha di dalam hati yang kuat, tekad yang kuat yang bernama himmah, keinginan kuat. Maka usahanya tidak akan sia-sia. Walaupun dia belum berhaji atau tidak berhaji, ya, kapan dia memiliki usaha untuk melangkah melakukan hal tersebut, dia sudah mendapatkannya. Pahalanya tadi. Dia sudah mendapatkan pahalanya. Maka tidak perlu bersedih selama dia ada langkah. Ya. Kan haji diwajibkan bagi siapa? Man istata'a minkum ilaihi sabila. Ya, siapa yang memiliki kemampuan untuk ke sana. Dalam kondisi seperti ini kita dianggap tidak memiliki kemampuan. Walaupun kita sudah berjuang, berusaha, man hamma bil hasanah
barang siapa yang dia memiliki tekad untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, namun dia belum mampu untuk mengamalkannya, tertunda dengan sesuatu, katabahallahu hasanatan kamilan. Katabahallah hasanatan kamilatan. Maka Allah tetap tuliskan bagi dia satu kebaikan sempurna. Bukan kurang loh, sempurna. Nah, kemudian pernah juga ketika Nabi SAW berangkat perang bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka di tengah perjalanan Nabi berkata kepada para sahabat, beliau mengatakan, inna bil madinati aqwaman, sesungguhnya di Madinah ada suatu kaum, ya, ma qata'tum wadiyan, ya, wala sirtum masiran, mereka tidak ikut bersama kalian untuk melewati lembah-lembah yang sulit, dan mereka tidak mengikuti kalian di perjalanan kalian. Mereka tinggal di Madinah saja, ya. Nggak ikut berangkat, tinggal mereka. Tetapi mereka menyamai kalian fil ajr, dalam pahala. Artinya mereka bersama kalian, ya. Masya Allah. Wahum ma'akum, mereka bersama kalian fil ajr, dalam hal pahala. Loh, para sahabat lain bertanya, kok bisa ya Rasulullah? Mereka nggak ikut perang loh, ya. Kita ini perang melewati lembah-lembah, kehausan ini dan semua, masa mereka nggak ikut perang dapat pahala yang sama? Kata Nabi SAW, hasabahumul al-udhr, hasabahum al-udhr, mereka terhalangi oleh uzur. Yang penting ada uzurnya. Kalau mereka nggak ikut perang yang seperti dilakukan orang-orang munafik, ya, saya qulul mukhallafun, orang-orang al-mukhallafun yang nggak ikut perang itu, ya, minal a'rab, dari orang-orang Arab, ya, mereka berkata pada Nabi SAW, untuk minta uzur kepada Nabi kalau mereka tidak ikut perang. Nah, ini berbeda. Mereka memang niatnya nggak ikut perang, malas dan takut, ya, bahkan diantara mereka takut kepanasan sampai turun ayat la tanfiru fil har, jangan lari kalian dari, ya, medan perang yang sangat panas, ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, qul inna nar jahannam asyaddu harra, ketahuilah bahwasanya neraka jahanam lebih panas lagi, ya kan? Itu orang-orang munafik yang enggak ikut perang. Tapi orang-orang mukmin, para sahabat yang mereka ada uzurnya, sudah tua, ada yang sakit dan seterusnya, mereka mendapatkan pahala yang sama. Oleh sebab itu, ini nasihat bagi kita semua, khususnya bagi yang sudah, ya, sebagian sudah nyetor, ya. Ya, udah nunggu bertahun-tahun, bertahun-tahun, sabar. Insya Allah ini adalah kebaikan. Adalah kebaikan, ya, kita tidak berangkat tetapi insya Allah pahalanya tetap mengalir dan tetap kita teranggap, ya, mendapatkan pahala sempurna. Sempurna, ya, sempurna. Hasanatan kamilatan. Pahala kebaikan sempurna insya Allah. Bedakan ya, tapi ya, ada antara ya, mendapatkan pahala sempurna dengan telah tercapai amalan sempurna, beda. Oh, gitu. Bisa bedakan. Goalnya tapi sama, Tat. Ya. Pahalanya yang pahalanya sempurna, sama. Okay. Ya. Tapi amalannya apakah berarti dia sudah haji? Oh, ya, iya, belum iya. teranggap haji, ya kan? Belum teranggap haji. Nah, tapi hikmahnya kan dapat dua kebaikan, Tat, ya. Jadi yang pas satu di udzur yang kali ini tuh benar-benar nggak bisa, karena tidak ada kemampuan itu tadi. Mereka dapat kebaikan. Nanti kalau misal pas 1 tahun depan udah dibuka lagi, kebaikan double lagi kan, kayak gitu. Ya. Masya Allah. Itu tadi, jadi kuncinya sabar, Tat, ya. Sabar. Ya. Jadi niat itu yang paling utama untuk menentukan satu amalan, ya, Tat, ya. Tapi ada satu hal yang penting yang perlu disampaikan. Kadang jarak waktu yang begitu lama ini yang perlu kita jaga adalah niat. Karena bisa saja, karena bertahun-tahun ini bisa berubah niatnya loh. Ya, apalagi kita dengan silaunya dunia ini. Oh, ini kalau duit ini nggak dipakai-pakai, ini dipakai modal lagi dulu ini kan. Iya, muter ya. Akhirnya diputar dulu, akhirnya Covid-nya sudah selesai, duitnya habisnya nggak jadi juga, ya kan. Nah, ini perlu dijaga. Niat yang seperti ini perlu dijaga. Nah, itu tadi yang karena di setiap kebaikan itu ada perjuangan, Tat, ya. Ada perjuangan. Jadi nggak mungkin lah yang namanya kebaikan itu diperoleh dengan cara yang mudah, kan, seperti itu, Tat, ya. Itu tadi mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya, karena banyak kebaikan meskipun terkadang peristiwa yang Allah takdirkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, Tat, ya. 2 tahun, Tat, ya, soalnya 2 tahun jamaah Indonesia harus bersabar dan untuk yang berangkat. paling
juga kami nasihatkan untuk bersabar pemilik travel. Oh iya, banyak ini, yang tutup, Masya Allah, banyak yang tutup ini. Ya, kasihan, ya kan, Masya Allah. Ya karena kan ya ini kan COVID kan memang nggak cuman musibah cuman satu individu aja tuh, sedunia juga merasakan tuh ya. Kenapa saya khususkan kepada mereka disuruh bersabar? Karena kadang sebagian travel itu kalau mereka masih tidak dapat pekerjaan itu masih hal yang lumayan. Tapi yang dikhawatirkan mereka terkait dengan orang banyak. Oh iya. Ya, itu yang kita betul-betul mengharap kita nasihatkan kepada mereka untuk sabar. Mungkin banyak yang komplain, ya, harus mendengar cacian-cacian atau dianggap tidak amanah atau apa. Padahal ini kan perkara yang di luar kuasanya dia. Ya. Nah, apalagi dia sudah pegang uang orang misalnya, bagaimana cara mengembalikan, butuh kesabaran yang luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Tapi listeners, itu tadi segmen 2 ya, yang kita obrolin tentang bagaimana untuk mengambil satu hikmah di peristiwa ataupun momen yang terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita akan balik lagi di segmen berikutnya di mana kita akan mereview produk, dan jangan lupa untuk selalu follow akun Instagram dan juga Facebooknya Malam Mengaji. Jadi nanti insya Allah akan tayang di beberapa platform mulai dari YouTube dan juga channelnya radiomalammengaji.com. Tetap di Insaf, bincang santai penuh faedah. 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 Toyib, masih di Insaf bareng sama Dodo Wahyudi dan juga Ustaz Fauzan Al-Kutawi di Bincang Santai Penuh Faedah. Dan ini merupakan segmen terakhir di mana sebelum kita menutup acara biasanya Ustaz akan menambahkan beberapa poin penting bagaimana caranya kita benar-benar bisa menjaga girau atau semangat kita dalam menghadapi bulan-bulan haram ini, Ustaz ya. Jadi bagaimanapun Ramadan udah lewat, terus bagaimana caranya supaya kita itu terhindar dari bisikan-bisikan setan yang membuat kita lalai. Jadi mungkin antum bisa menambahkan, Ustaz. Hal yang perlu kita ketahui bersama, dan ini sebenarnya banyak kesalahpahaman sebagian orang di dalam memahami suatu keutamaan. Kita kan tadi membahas tentang keutamaan ya. Bulan Ramadan lebih mulia dari yang lain. Bulan haram lebih mulia daripada yang lain. Keutamaan hari dan keutamaan tempat, keutamaan waktu itu disebutkan ya hanya untuk supaya kita termotivasi bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan di dalamnya, bukan sebagai bentuk pilihan untuk hanya beramal padanya. Bisa dipahami ya? Contoh nih, ada orang yang kalau sudah tahu bulan Ramadan yang utama, di bulan lainnya enggak melakukan amalan. Atau ketika dia masuk di bulan haram luar biasa semangatnya, di bulan lainnya enggak. Nah, ini hati-hati. Ini merupakan kesalahan. Di antara sifat orang-orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran itu, mereka adalah orang-orang yang pilih-pilih waktu. Jadi kita membahas waktu utama bukan untuk milih supaya beramal di situ saja. Seperti contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Di antara manusia, dalam surah Al-Hajj ya, di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah 'ala harfin. Di buku-buku tafsir dijelaskan 'ala harfin ay 'ala tarfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah itu di atas satu sisi saja. Artinya kalau dia lagi pengen, ya lagi utama-utamanya, lagi bagus-bagusnya dia beramal. Kalau lagi dia menganggap ini hari yang biasa saja, dia tinggalkan amalannya. Nah, ini perkara yang berbahaya. Ini termasuk pintu-pintu syaitan di sini. Nanti kalau datang bulan haram, masya Allah puasanya luar biasa. Enggak, udah lenyap juga puasanya, enggak pernah puasa lagi, enggak pernah melakukan amalan-amalan lagi. Nah, ini perkara yang berbahaya sekali. Ya, disitulah syaitan mempermainkan dia. Ya, akhirnya dia terjatuh pada perkara pilih-pilih hari, pilih-pilih waktu. Di hari-hari yang utama saja dianggap utama saja untuk beramal, padahal bukan itu tujuannya. Sama kan dalam pembahasan Rasul contohnya. Dalam pembahasan Rasul kita apa? Rasul punya perbedaan satu dengan yang lain. Nabi kita Muhammad yang paling utama. Tapi dalam hal keimanan, ya, dalam surah Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir disebutkan apa?
amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kita beriman semua. Ya. Kepada rasul-rasul semuanya. Ya, enggak boleh pilih-pilih. Semuanya kita imani kan gitu. Semua waktu Allah perintahkan kita untuk apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datang al-yaqin yang pasti datang, yaitu kematian. Kita beribadah siangnya, malamnya, kan begitu. Sifatnya orang beriman kan mereka beribadah kepada Allah apa? Siang dan malam kan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Siang malam mereka beribadah. Ya. Tidak lihat hari Senin atau hari Selasa, hari Rabu atau hari Kamis, tidak lihat bulan Muharram atau bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, tidak melihat bulan apa saja. Jadi ibadah itu terus, amalan itu terus, disebutkannya suatu waktu yang utama, tujuannya hanya agar kita termotivasi, jangan meninggalkan. Oke. Ya, jangan meninggalkan, bukan hanya itu saja kita melakukan. Itu tadi ya Tat ya. Jadi jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang munafik Tat ya. Karena salah satu ciri khasnya orang munafik itu adalah pilih-pilih ya Tat ya. Pilih-pilih, ya. Masya Allah. Itu tadi poin pentingnya itu. Yang di antara contoh pilih-pilihnya apa? Salat aja pilih-pilih. Salat subuh, salat isya orang munafik nggak mau. Ya kan? Dipilih-pilih. Kenapa? Kata Nabi, afdhalus shalah lil munafiqin salatus subuh wal isya. Salat yang paling berat dilakukan orang munafik salat subuh dan isya. Kenapa coba? Nggak ada orang yang lihat. Nggak ada yang lihat. Orang munafik kan maunya dilihat. Di zaman Nabi kan nggak ada lampu kayak kita sekarang kan. Oke. Dipilih-pilih. Ya. Itu tadi listeners. Jadi mesti kita perhatikan ya. Tadi poin pentingnya itu yang kita mesti garis bawahi adalah bukan satu waktu yang khusus itu bukan kita harus melakukan di amalan di bulan itu aja, tapi lebih kepada motivasi tadi ya untuk tetap melakukan amalan yang sama meskipun bukan bulan utama kayak gitu tadi ya. Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang udah kita dapat nih listeners, meskipun durasi ataupun obrolan kita itu cuma sebentar ya, cuma 3 segmen, tapi itu benar-benar bisa kita pegang supaya kita itu jangan sampai lengah meskipun bulannya bukan bulan atau bulan haram atau di bulan-bulan yang lain ya Tat ya. Tetap beramal, tetap melakukan. Tapi untuk menjaga itu semua ritmenya itu gimana Tat? Jadi terkadang kan namanya manusia kan ada futurnya Tat. Halanya futur nih gitu loh. Jadi kita semangat nih. Tapi pas satu ya memang bener sih kadang-kadang yang pas satu udah nyampe di bulan-bulan yang tidak ada keutamaan di situ, ya kita ya slow aja lah gitu loh, landai-landai aja kayak gitu. Gimana caranya untuk menjaga ritme supaya kita itu tetap seperti kayak pas satu kita beramal di bulan-bulan utama itu tadi Tat? Ya tentunya kita mengetahui bahwasanya segala hal itu kita kembali kepada kita ini diperintahkan pada setiap waktunya. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan ini tujuan utamanya kita. Kalau kita tanya mereka, Rabb kita di bulan Ramadan siapa? Allah. Rabb kita di bulan Dzulqa'dah? Allah. Terus Rabb kita di Rabiul Awal? Allah. Kenapa? Allah perintahkan kita untuk beribadah setiap saatnya. Kemudian di sana ada kunci ya untuk bagaimana seorang itu lepas dari futur. Ya, futur itu bukan hanya kalau antum bilang sebagian ikhwah, ya semua kita merasakan futur itu. Enggak cuma penuntut ilmu, ustadz juga pun merasakan futur. Futur itu suatu hal yang memang pasti datang. Ya. Pernyataan pasti ini karena Nabi sendiri mengatakan seperti itu. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin sirrah." Pada tiap amalan itu ada masa-masa syirrah, ya, masa-masa semangat. Ya, coba antum dulu pertama ngaji gimana? Oh, di soft paling depan Tat. Wah, semua ustadz didatangi kan. Pokoknya soft depan paling pertama, nunggu ustadznya rela ya meninggalkan pekerjaan. Itu kalau pertama kenal dakwah. Setelah itu gimana? Setelah 2 bulan, 3 bulan, semakin luntur ya? Daring Tat. Nanti bukan lagi sop belakang, dicari ustadznya, ya kan? Sekarang kan ada kemudahan daring Tat. Online kasihan. Ini ya, sebenarnya gitu, masuk kepada pembahasan tadi. Ya, adanya HP, adanya ini ya, masuk dalam pembahasan tadi. Bukan berarti kita meninggalkan perkara yang kan ada perkara yang utama, tapi jangan tinggalkan yang lainnya. Nah, jadi kembali ke pembahasan tadi, kata Nabi, walikulli syirratin fatrah. Pada tiap masa semangat itu ada apa? Ada masa fatrah, futur. Futurnya lemah, lagi loyo, nggak semangat, lagi males, ya kan? Itu pasti. Maka Nabi memberikan resepnya, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada.
siapa yang masa fatrahnya, puturnya itu lemah semangatnya, enggak bergairahnya itu tetap berada di atas sunnahku, faqad ihtada. Dia akan kembali mendapat petunjuk. Jadi intinya bagaimana kita komitmen berada di atas sunnah. Contohnya begini dicontohkan para ulama. Kenapa bisa faqad ihtada, dia akan kembali mendapat petunjuk? Contoh, kita pekerjaan misalnya kita punya fokus nih menghafal Al-Qur'an. Loyo kita. Wah. Surah Al-Baqarah lancar. Ali Imran lancar. An-Nisa sudah mulai malas. Jangan tinggalkan Al-Qur'annya. Cobalah berpindah ke surah-surah yang kira-kira kalau didengar itu menarik ya. Ya walaupun semua Al-Qur'an itu adalah luar biasa mukjizat. Tapi kan ada orang yang kadang senang dengan satu surah yang Masya Allah. Misalnya kalau anak-anak muda sekarang Masya Allah saya lihat paling senang baca surah Ibrahim itu. Karena Masyari Rashid ya. Masya Allah di mana-mana kok ini surah Ibrahim aja yang dibaca ini saya bilang. Tapi nggak apa-apa untuk menambah semangat. Atau misalnya surah Maryam yang belakangnya sama-sama semua itu. Nah, kalau sudah terpancing seperti itu hati kita cinta dengan Al-Qur'an, kembali lagi nanti insya Allah. Tapi kalau kita tutup Al-Qur'an, tinggalkan sama sekali, itu berbahaya. Kata Nabi apa? Faman kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Siapa yang kepada selain hal tersebut binasa dia pasti. Jadi jangan atau dengan cara lain, misalnya biar deh tutup Al-Qur'an dulu, baca dulu sirah Nabi, cerita-cerita Nabi, atau yang penting ila sunnati, tetap di arah sunnahku kata Nabi. Oke. Jadi variasi ya tadi lebih tepatnya. Jadi terkadang yang pas satu kita jenuh, Anissa nggak hafal-hafal gitu kan, panjang soalnya tadi. Maksudnya kita baca yang lain dulu. Selain panjang gitu. Banyak samanya dan permasalahannya satu ayat agak panjang dan berkaitan dengan masalah-masalah yang kadang rumit seperti permasalahan warisan, kan ada dalam surah Nisa semua. Ya kadang orang agak sulit menghafalnya. Ya. Taib. Jadi yang bisa digarisbawahi itu tadi. Jadi jangan sampai meskipun kondisi kita lagi futur, lagi lemah, kita keluar dari sunnah. Yang tadi antum perinci, kalau itu lebih tepatnya mungkin lebih bahasa simpelnya itu variasi dalam ibadah tadi ya. Jadi jangan sampai tinggalkan yang itu tadi yang seperti yang dicontohin sama Ustadz. Murojaah terus udah gitu, kalau pas udah capek, udah nggak hafal-hafal, baca siro, jangan baca yang lain. Taib. Masya Allah, banyak sekali hikmah ataupun ilmu yang udah kita ambil dari Ustadz Fauzan Al-Kutawi. Yang pasti ini merupakan segmen terakhir, tapi sebelum kita pamit, kita akan review Tat. Ini salah satu produk dari saudara-saudara kita yang ada di Malang Tat. Jadi kalau di Insaf ini setiap di akhir segmen kita akan membantu saudara-saudara kita yang punya dagangan untuk dipromosikan Tat. Salah satunya ini adalah ini, yaitu Busalbu Ustaz. Jadi dia itu kalau yang ditampilkan di sini itu ada salad buah, terus ada buko pandan dan juga sagu manggo. Dan kalau cari dessert di Malang ini ada Busalbu creamy karena ini merupakan 100% halal dan juga buatan dari saudara kita yang ada di Malang dan aman untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Creamy-nya itu dijamin tidak bikin enek. Dicoba dulu, insya Allah bakal ketagihan. Dan yang pasti di Busalbu ini tersedia beberapa varian, mulai dari salad buah, buko pandan, sagu mango, berry lova, love lychee, creamy coffee. Dan yang juga ada paket incip mix, itu paketnya campuran ya. Kalau ini merupakan paket-paket satuan. Ini ada incip mix, itu paket hampers yang bisa disesuaikan dengan kondisi budget kita. Jadi kalau misalnya pas satu kita beli ternyata harganya kemahalan, Ane punya duit 10.000 nih, bisa nggak dijadiin kayak gini? Itu bisa tak? By request, by price gitu. Dan untuk pemesanan langsung aja telepon di 0821 8702 7422 atau melalui Instagram di @busalbu. Tuh, nanti kita cip ya. Busalbu ini tadi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin aja usahanya pengen dipromosikan di acara Insaf di Malang Mengaji, langsung aja hubungi admin ya melalui DM di Instagram ataupun langsung telepon di Syarul juga bisa. Tip. Segitu dulu tadi ya. Yang pasti terima kasih jazakallahu khair atas ilmu yang udah antum bagikan. Ya, antum domisili di mana, Tat? Domisili di Balikpapan. Jauh, Tat ya. Dan Makassar. Masya Allah. Berarti ini adalah momen-momen khusus nih, Insaf diampiri sama beliau. Masya Allah. Jangan kapok tadi ya mampir di sini tadi. Insya Allah. Jadi pas satu safar ke Malang, nanti mampir lagi ke Insaf. Ada bahasan lain yang akan kita obrolin. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insaf
bincang santai penuh faedah.